Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, atau orang berdosa adalah bentuk panjangnya. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku adalah bentuk singkatnya, dan kemudian ada bentuk singkat lainnya yang dapat saya sampaikan kepada kamu sebentar lagi, dan bentuk yang lebih pendek. Tapi bagian pertama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus hanya berhenti dan memberi tanda kurung bahwa para Bapa Suci memberitahu kita. Tradisi gereja memberitahu kita bahwa dalam bagian pendek dari doa singkat ini, kita mengakui siapa Kristus. Pertama-tama kita tidak dapat mengatakan Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, kecuali Roh Kudus ada di dalam kita. Kecuali Roh Kudus sedang menegur kita. Maka saat itu juga kita tahu dan percaya bahwa Roh Kudus sedang menuntun kita untuk berseru kepada Tuhan Yesus dan memanggilnya Tuhan, yang memang Dia itu juga mengingatkan kita siapa Dia. Dia adalah Tuhan, Dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan Allah, dan namanya adalah Yesus Kristus. Nama suci Yesus yang diberikan melalui Bunda Allah tepat kepada Santo Yosef, sehingga mereka akan memanggilnya Yesus. Yesus adalah nama Tuhan kita, dan Dia adalah Kristus yang diurapi Tuhan, yang datang untuk menebus kita. Ya Raja Israel, Anak Daud, benar sekali, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Kita lanjutkan dengan doa, Anak Allah. Kita terus melihat sekarang siapa Dia. Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Anak tunggal yang kekal bersama dengan Bapa, hadir bersama Dia dari segala zaman. Tidak pernah ada waktu di mana Dia tidak ada. Yesus tidak hanya muncul ketika Dia berinkarnasi, ketika Dia lahir di bumi yang merupakan inkarnasinya. Dia selalu ada, dan Dia selalu ada sampai zaman ke zaman Anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Dia turun ke bumi. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Dan karena Dia adalah Tuhan, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia dapat menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dialah yang akan menolong kamu dari hawa nafsu yang kamu sebutkan. Dialah yang telah mengalahkan maut dengan kematian. Dialah yang menginjak-injak musuh terbesar kita. Musuh lain yang kamu miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dia yang akan membantu kamu menjadi pemenang. Jadi semua itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Dan kemudian permohonan kita, apa petisi kita, apa yang akan kita katakan padanya. Kita tahu siapa Dia. Kita tahu apa yang Dia lakukan. Kita tahu dari mana Dia berasal. Kita tahu apa yang telah Dia lakukan, apa yang akan kita tanyakan padanya. Baiklah, kita ingin berkata padanya, kasihanilah aku, kasihanilah. Dan apa itu belas kasihan? Apa itu tidak selalu hanya, oh ampuni aku orang berdosa, ampuni aku telah mengacau. Bahwa terkadang itulah belas kasihan yang kita cari, tetapi terkadang belas kasihan yang kita minta. Dan Dia selalu tahu, Dia selalu sadar, Dia tahu. Bahkan sebelum itu keluar dari bibir kita,
Belas kasihan yang kita minta adalah pertolongan ilahinya. Pertolongannya untuk pasangan kita, atau pertolongannya untuk pekerjaan kita. Pertolongannya untuk proyek-proyeknya yang kita tidak bisa capai kemajuannya. Apapun itu, Dia tahu apa, dan Dia akan mengasihi kamu. Yang harus kamu lakukan adalah mendekatinya, mengasihinya, dan kemudian kita merenungkan siapa kita. Dan omong-omong, belas kasihan hanya bisa datang darinya, karena hanya Dia yang benar-benar bisa menolong kita. Dan siapa kita dan mengapa kita membutuhkannya, itulah bagian terakhir dari bentuk yang panjang, yang artinya, kasihanilah aku orang berdosa. Siapakah aku? Aku Ignatius Herman Baradei Simanjuntak Dabi. Orang berdosa. Aku orang berdosa. Maksudku adalah ketika kita mendengar doa itu. Kamu tahu di kitab suci sepanjang waktu, oh Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kamu tahu, jadi doa ini merangkum seluruh pesan Injil, dan tidak ada satupun yang merupakan kata-kata saya sendiri. Ini adalah tradisi gereja. Inilah yang diajarkan oleh para bapa suci kepada kita. Dan inilah sebabnya para bapa suci, khususnya para biarawan dan para ibu suci, menggunakan ini sebagai senjata. Benar, dan mereka terus-menerus membacanya. Mereka terus-menerus membacanya. Inilah yang mereka gunakan sebagai senjata spiritual.